5, 4, 3, 2, 1, 0. Good morning my student, how are you today? I hope you find it at home. Oke anak-anak, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu di rumah ya, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke. Nah anak-anak, hari ini kita sudah masuk ke tema yang ke-8, subtema yang ketiga ya, dan ibu akan gabungkan pembelajaran yang pertama dan kedua ya. Tujuannya untuk supaya materi kita cepat selesai, nanti kita bisa adakan ulangan-ulangan harian dan latihan-latihan ya, karena materi ini kan udah materi yang terakhir ya anak-anak ya, jadi supaya bisa ibu adakan ulangan-ulangan, dan kita juga mau ngajar materi agama juga ya. Oke anak-anak, seperti biasa ya, sebelum mengawali video pembelajaran hari ini, sebelum kita juga berdoa bersama-sama, ibu guru mau menyapa dulu ya semua teman-teman yang selalu mendukung video channel pembelajaran ibu guru. Oke, hello guys, hello everyone, welcome with me to channel, kembali lagi di channel Ustaz Sweet. Oke, before you continue watching Ustaz Sweet video, don't forget to press subscribe button, press bell button, like, comment, and share video Ustaz Sweet. We are friends, all you to keep following Ustaz Sweet interesting and cool video. Continue to create the vlog talents, good luck with that. Okay guys, my video channel Ustaz Sweet about learning contents, tutorial contents, and entertainment. Watching my video channel Ustaz Sweet Infinite. Okay, thank you so much everyone, thank you so much my student. Oke anak-anak, seperti biasa untuk mengawali video pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa ya. Nanti anak-anak bisa lihat teksnya, doa Bapak kami ya. Oh iya, hari ini ibu pakai bahasa Indonesia aja ya, jadi ibu nggak munculkan di kanan atau di kiri teksnya ya. Oke anak-anak, marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita sudah berdoa bersama-sama. Sekarang anak-anak simak ya materi pembelajaran yang akan ibu guru kirimkan. Oke, nanti ikutin lagi selanjutnya, ada video penjelasannya ya, PowerPoint slide yang ibu guru bikin ya. Oke anak-anak, seperti biasa untuk mengawali pembelajaran, anak-anak jangan lupa kalian sarapan dulu ya, minum susu atau mungkin minum teh gitu ya, supaya tetap semangat, atau mungkin sarapan roti ya, supaya perutnya nggak lapar dan bisa konsentrasi menyimak video pembelajaran dan penjelasan dari ibu guru ya. Oke, tetap semangat ya. Jangan lupa juga jaga kesehatan anak-anak ya, karena sekarang ini semakin bertambah ya yang corona ya, meskipun ada yang banyak sudah divaksin, tapi masih saja banyak yang bertambah ya. Oke anak-anak, jaga terus kesehatan kalian di rumah ya. Oke, see you, bye. Semuanya, good morning everyone, how are you today? I hope you fine in at home ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita masuk ke tema yang ke-8, subtema yang ketiga pembelajaran 1 and 2 ya. Jadi tema yang ke-8, subtema 3 pembelajaran yang 1 and 2, 1 dan kedua ya. Nah anak-anak, tadi di awalan video pembelajaran ibu sudah mengajak anak-anak untuk berdoa bersama, dan ibu juga sudah menyapa panjang lebar tadi ya. Jadi di slide ini kita langsung saja ya. Ini sengaja ya ibu gabung ya pembelajaran 1 dan keduanya, supaya materi kita cepat selesai. Ibu bisa lanjut lagi materi yang mungkin PJOK atau yang agama ya. Terus kita juga mau adakan ulangan-ulangan juga ya.
Oke, kita baca sama-sama anak-anak. Hari Minggu, Udin dan teman-teman berlibur ke pantai Ancol. Mereka berangkat menggunakan bus pariwisata. Berlibur ke pantai, ada aturannya. Oke. Nah, siswa yang menjawab ya, bertanya ya. Oke. Oh, di sini ya, dari ibu guru dulu. Dengarkan aturan yang ibu sampaikan ya nak. Anak-anak harus mematuhi aturan perjalanan kita. Ada yang tahu mengapa kita harus patuh pada aturan? Nah, jawab ibu gurunya. Jawab siswanya, iya bu. Nah, kata Udin, bu, agar kita selamat dalam perjalanan selanjutnya. Selamat pula kembali ke rumah masing-masing. Kata ibu guru jawab, hebat anak ibu. Jadi kita harus patuh pada aturan perjalanan kita ya nak. Oke, sekarang kita lanjut. Apa isi percakapan pada halaman sebelumnya? Nah, percakapannya tersebut berisi tentang aturan yang harus dipatuhi saat perjalanan ya. Oke, lanjut lagi next berikutnya. Harus patuh pada aturan agar kita selamat dalam perjalanan. Apa yang akan terjadi jika kita tidak patuh pada aturan? Bisa saja terjadi hal yang membahayakan diri ya. Oke, next slide berikutnya lagi. Nah, ada cerita judulnya aturan. Kita baca sama-sama ya. Melakukan perjalanan dengan bus ada aturannya. Aturan dibuat ada gunanya. Dengan mematuhi aturan, kita akan selamat dalam perjalanan. Tidak hanya itu, kita juga dapat menikmati perjalanan baik. Kita akan merasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Oke, tidak hanya itu, kita juga akan dapat menikmati perjalanan baik. Kita akan merasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Oke, next. Ada beberapa aturan yang harus melakukan perjalanan dengan bus. Antara lain, naik dalam bus dengan tertib, duduk di kursi masing-masing dengan baik, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela, dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Setiap melakukan perjalanan dengan bus, kita harus mematuhi aturan tersebut dengan baik. Nah, apa saja aturan dengan bus? Nah, naik ke dalam bus dengan tertib, duduk di kursi masing-masing dengan baik, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela, dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Nah, apa isi teks di atas kitab saya ya? Oke, kerjakanlah latihan berikut dengan satu keluarga berlibur ke rumah nenek selama 4 minggu. Berapa harikah Udin dan keluarga berlibur rumah nenek? Nah, ini sudah guru kasih jawaban. Tinggal anak-anak pindahkan di buku catatan. Jadi ini bukan ke buku catatan ya, sebagai soal, contoh soal ya gitu. Nah, jawabannya 28 hari anak-anak. Nah, ini hitungan 1 minggu sama dengan 7 hari. Nah, dari soalnya kan kita 4 minggu. 4 minggu sama dengan 4 dikali 7 hari sama dengan 28 hari. Maka jawabannya adalah 28 hari. Oke, next. Contoh berikutnya nomor 13 ya, ditikan di catatan matematikanya ya, atau tematik. Udin dan teman-teman berlibur ke luar kota selama 2 minggu. Berapa hari kah Udin dan teman-teman berlibur ke luar kota? Jawabannya 14 hari. Nah, cara hitungnya 1 minggu sama dengan 7 hari. 2 minggu sama dengan 2 dikali 7 hari sama dengan 14 hari. Jadi jawabannya adalah 14 hari ya. Nah, sudah ibu berikan contohnya. Nanti ini setelah anak-anak catat contoh-contoh matematika ini yang sudah ibu guru berikan jawabannya, setelah kalian catat, kalian kirim juga ke ibu guru. Ibu mau melihat apakah kalian di rumah benar-benar belajar ya. Jadi catatan itu, catatan matematika ini yang hitung-hitungan ini ya, kalian catat lalu nanti kirimkan ke ibu ya, catat yang rapi. Supaya ibu tahu kalau kalian di rumah juga belajar ya, dan catatannya itu tulisnya yang rapi karena ibu kan menilai juga ya, ada penilaiannya juga anak-anak ya. Oke, lanjut nomor 3. Udin dan teman-teman akan mengikuti lomba menyanyi. Mereka mengadakan latihan selama 5 minggu. Berapa harikah Udin dan teman-teman mengadakan latihan menyanyi?
Jawabannya adalah 35 hari. Nah, hitungannya ada di bawah. 1 minggu sama dengan 7 hari. 5 minggu sama dengan 5 dikali 7 hari sama dengan 35 hari. Nah, jawabannya ada di sini ya. Tinggal anak-anak pindahkan di buku catatan ya. Nomor 4. Udin dan teman-teman akan mengikuti lomba menari. Mereka mengadakan latihan menari selama 3 minggu. Berapa harikah Udin dan teman-teman berlatih menari? Nah, jawabannya 21 hari. Dengan perincian atau hitungannya 1 minggu sama dengan 7 hari. Nah, kalau 3 minggu maka sama dengan 3 dikali 7 hari atau sama dengan 21 hari. Nah, jawabannya ditulis juga ya. Jadi anak-anak tinggal memindahkan saja. Ibu guru sudah bantu dengan berikan jawabannya untuk kalian pelajari di rumah ya. Oke, contoh berikutnya, sekolah Udin akan mengikuti lomba Adiwiyata. Mereka melakukan persiapan menjelang lomba selama 6 minggu. Berapa harikah setelah melakukan persiapan menjelang lomba? Jawabannya 42 hari ya. Dan hitung cian 1 minggu sama dengan 7 hari. Nah, kalau 6 minggu sama dengan 6 dikali 7 hari sama 42 hari. Jadi jawabannya adalah 42 hari ya. Oke, jadi itu ya soal yang anak-anak masukkan ke buku catatannya, contoh-contoh soal matematikanya, tulis yang rapi, nanti kirim buku catatannya itu, kalian foto kirim ke WA ibu boleh ya, di classroom juga boleh. Masih ingatkah kamu pembelajaran sebelumnya? Kemana Udin dan teman-teman libur? Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman pantai? Nah, ini ada hubungannya dengan materi yang kemarin ya. Oke, nah sekarang percakapannya guru dan siswa. Oke, kata guru, hati-hati mengupas kerangnya ya nak, kulitnya tajam, nanti tanganmu bisa terluka jika tidak berhati-hati. Jawab siswa, iya, terima kasih Bu, kami akan berhati-hati. Nah, oke, lanjut lagi. Udin dan teman-teman rukun. Sikap mereka mencontohkan sikap hidup rukun. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman ya. Berikanlah 5 contoh teman pada tabel berikut. Oke. Nah, ini contoh kegiatan belajar yang mencoba bersama teman, kerja kelompok membuat prakarya, ya, mengerjakan PR bersama, bertukar pendapat atau pikiran, ya, mengerjakan latihan-latihan soal, saling bertanya mengenai materi pelajaran, ya. Ini mengerjakan PR bersama maksudnya PR yang dalam bentuk kelompok ya anak-anak ya. Nah, kalau dalam bentuk kelompok silakan kerjasama. Tapi kalau yang individu perorangan berarti mengerjakannya sendiri-sendiri ya, tidak boleh kerjasama ya. Udin tidak hanya membuat kerajinan, mereka juga main di pantai. Udin dan teman-teman melakukan lomba jalan, dibuat aturan dalam bermain. Oke, next selanjutnya di pantai aja bermain lomba jalan dan lari di pantai. Udin dan teman-teman dibagi ke dalam beberapa kelompok. Sebelum bermain, Udin dan teman-teman mendengarkan aturan bermain lomba jalan dan lantai. Aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai sebagai berikut. Oke. Yang pertama, anak-anak dibagi ke dalam beberapa aturan permainannya ya anak-anak ya. Yang kedua, buat garis pembatas lintasan antara lari dan jalan secara bergantian. Yang ketiga, berdirilah berbaris di berbaris. Yang keempat, dengarkan aba-aba dari gurumu ya. Yang kelima, bunyi peluit pertama, lakukan gerak berjalan dari cepat hingga garis pembatas berikutnya. Yang keenam, bunyi peluit kedua, lakukan gerak berlari hingga garis pembatas berikutnya. Yang ketujuh, bunyi peluit ketiga, cepat sampai di garis pembatas terakhir, dialah pemenangnya. Oke, apa isi teks di atas ya? Lomba jalan lari di pantai. Ya, anak-anak, sudah tahukah kamu ya? Tadi kita sudah baca banyak sama-sama ya. Perhatikan kalimat berikut dan memakai Ancol. Oke. Huruf kapital juga digunakan pada awal kata nama tempat. Perhatikan contoh kalimat-kalimat berikut ya. 1. Keluarga Siti berlibur ke Danau Toba. Penny dan keluarga menyeberangi Selat Sunda dengan kapal ya. Temukanlah kesalahan pada kalimat berikut sesuai aturan penggunaan huruf kapital yang benar. Lani dan teman-teman mengamati letak selat pada peta. Ya, Sungai Kapuas adalah salah satu sungai terpanjang di Indonesia. L-nya huruf besar anak-anak ya, karena dia nama orang ya. Dan Selat Malaka ini S-nya harusnya besar
Malaka juga besar karena nama tempat ya. Sungai Kapuas, S-nya huruf besar ya. Terus Kapuas ini juga harusnya. Terus ini Indonesia huruf besar karena nama negara ya. Oke. Ngarai Sianuk terdapat di Bukit Tinggi di awal kalimat dan dia juga nama tempat ya. Ini Udin huruf besar karena nama orang. Ke Pantai Parang Tritis harusnya P ini huruf besar karena nama tempat ya. Edo dan teman-teman melewati jalan Malioboro. Ini harusnya Malioboro, M ini huruf besar karena nama tempat ya. Edonya huruf besar karena nama orang ya. Oke. Tuliskan kembali kata ini mengulang yang huruf kapital yang tadi Ibu lewatkan saja ini. Oke, jadi itu ya anak-anak ya materinya hari ini ya, sengaja Ibu percepat supaya kan anak-anak bisa cepat mengerjakan yang tadi kalian mencatat contoh-contoh matematika kalau nggak salah 1 sampai 5 tadi ya, masukkan ke buku catatannya ya, buku tematik atau matematika. Setelah itu sudah catat rapi sampai selesai, nanti silahkan kirim ke Ibu ya. Ibu mau melihat catatan kalian dengan rapi ya. Jadi kalian harus bertanggung jawab menjalankan tugas apa ya sebagai seorang murid atau sebagai siswa ya. Jadi kerjakan betul-betul tugasnya. Oke anak-anak, jadi untuk mengakhiri video pembelajaran hari ini seperti biasa kita tutup dengan berdoa ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinner, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Oke, thank you so much everyone. Thank you so much student. Oke, see you tomorrow. See you, bye.